Haleluya, haleluya saudara. Salam sejahtera bagi setiap saudaraku terkasih yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini dan video doa pagi ini. Kita bersyukur di sepanjang malam Tuhan telah menyertai kita dalam istirahat kita. Dan di hari yang baru ini kita mau awali dengan berdoa bersama dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari didoakan dan setiap hari mendapatkan berkat firman Tuhan, segeralah berlangganan dengan channel Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Silakan bagikan juga video renungan pagi ini saudara kepada setiap keluarga saudara dan kepada setiap kenalan saudara, supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara diberkati melalui renungan pagi dan doa pagi ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa bersama buat firman Tuhan yang sebentar lagi kita akan renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami bersyukur kami kembali bisa merenungkan firman Tuhan. Itu sebabnya berfirmanlah kepada kami. Kuatkan, teguhkan kami dan terangi jalan kami melalui firman Tuhan. Kami rindu firman-Mu dan kami mau terima firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Mazmur pasal 146 ayat 5 sampai ayat yang ke-7, di mana topik renungan yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini saudara adalah tentang Allah adalah penolong kita. Saudara, di dalam kita menjalani hidup kita membutuhkan Tuhan sebagai penolong di dalam hidup kita. Saya percaya setiap kita sadar, setiap kita mengaku bahwa kita penuh dengan kelemahan, kita penuh dengan keterbatasan. Banyak hal yang kita tidak tahu, banyak hal yang kita tidak mengerti, banyak hal yang kita tidak mampu. Kita membutuhkan Tuhan untuk menolong kita. Hari esok kita tidak tahu, jangankan hari esok, beberapa jam ke depan pun kita tidak tahu apa dan bagaimana yang akan terjadi. Kita membutuhkan penolong di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan, Dia rindu menolong kita. Dia adalah Bapa kita saudara, yang rindu menolong kehidupan kita. Dia juga menyebut dirinya sebagai sahabat bagi kita. Dia rindu menolong kita. Dialah gembala kita. Dia rindu menolong kita. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah semua manusia akan mengalami pertolongan Tuhan? Ya, mungkin secara umum ada banyak hal manusia akan mengalami pertolongan Tuhan, sekalipun bagaimanapun mereka hidup, karena Allah itu begitu mengasihi manusia. Tetapi saudara, ada dalam hal-hal khusus Allah tidak akan menyatakan pertolongannya kepada semua manusia, tetapi hanya kepada umat-umatnya. Pertolongannya supaya kita mengalami keselamatan, pertolongannya ketika kita dekat dengan Dia, mengalami kasih karunia-Nya dan sebagainya. Ada pertolongan Tuhan secara khusus yang hanya dinyatakan bagi umat-umatnya. Itu sebabnya saudara, biarlah saya dan saudara kita mengalami pertolongan Tuhan secara khusus di dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu bagaimana kisah kehidupan saudara dalam perjalanan hidup saudara hari ini, apa masalah, persoalan, beban dan sebagainya yang sedang saudara alami. Tetapi bagi kita yang percaya, Allah itulah pertolongan, dan Dia menyatakan pertolongannya secara khusus bagi kita saudara.
Dan saya percaya semua kita rindu mengalaminya. Itu sebabnya mari kita belajar firman Tuhan ini, bagaimana kita mengalami pertolongan Tuhan. Dan jika kita mengalami pertolongan Tuhan, jika Tuhan yang menjadi pertolongan bagi kita, maka kita akan mengalami perkara besar. Apa yang akan kita alami? Kita akan belajar bersama saudara. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini bagi saudara. Mazmur pasal 146, mulai ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dialah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, dan memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Puji Tuhan saudara, teks firman Tuhan ini mengajarkan bagi kita di mana pemazmur menegaskan bahwa berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Saudara, orang yang disebutkan berbahagia di sini adalah orang yang memiliki Tuhan, Allah yang benar, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah yang hari ini kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang memiliki Allah itu sebagai penolong di dalam kehidupan kita. Hari ini mungkin saudara bukan orang yang lebih dari orang lain mungkin. Mungkin saudara bukan orang yang spesial. Mungkin saudara bukan orang yang sukses, berhasil dan sebagainya dalam pemandangan dunia. Tetapi dengar saudara, hari ini kepada saya dan saudara, siapapun kita dan bagaimanapun keadaan kita, jika kita memiliki Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus, jika kita memiliki Dia sebagai penolong dalam hidup kita, maka firman Tuhan ini berkata, berbahagialah kita. Saya percaya yang paling kita rindukan dan butuhkan dalam hidup ini salah satunya adalah kebahagiaan. Dan orang yang berbahagia, kata firman Tuhan, adalah orang yang memiliki Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang disembah dalam nama Yesus Kristus sebagai penolong dalam hidupnya. Sudahkah saudara memiliki Tuhan di dalam Yesus Kristus yang menjadi penolong dalam hidup saudara? Atau bagaimana supaya Tuhan yang disembah dalam nama Yesus Kristus itu menjadi penolong dalam hidup kita? Dikatakan selanjutnya saudara, di ayat 5 itu, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Bagaimana kita menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita? Kita menaruh harapan kita kepadanya. Dialah pertolongan bagi kita ketika kita menjadikan Dia satu-satunya pengharapan dalam hidup kita. Saudara, di dunia ini tidak ada yang bisa menjamin, tidak ada yang bisa menjadi harapan dalam hidup kita, karena segala sesuatunya akan binasa. Manusia tidak bisa menjadi harapan bagi kita, karena manusia pada akhirnya juga semuanya akan mati. Manusia penuh dengan keterbatasan, manusia penuh dengan kelemahan. Dunia ini, harta benda dan sebagainya tidak bisa menjadi harapan bagi kita, karena semuanya akan binasa, semuanya terbatas, semuanya limited. Tidak ada yang bisa kita jadikan pengharapan dalam hidup ini kecuali Tuhan, saudara. Dan pemazmur berkata bahwa orang yang berbahagia dalam hidupnya adalah orang yang punya Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya. Di mana cara dia menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya adalah dia menaruh harapannya kepada Tuhan. Dia menjadikan Tuhan sebagai harapan di dalam hidupnya. Hari ini yang menjadi pertanyaannya, sudahkah saudara menjadikan Tuhan yang menjadi harapan di dalam hidup saudara? Sudahkah saudara memiliki Tuhan sebagai penolong dalam hidup saudara? Dengan cara menjadikan Dia satu-satunya harapan dalam hidup saudara, Dia yang saudara andalkan, kepada Dia saudara berseru, kepada Dia saudara berserah, karena hanya Dialah pengharapan saudara.
Ketika saudara ada dalam beban berat, saudara lari kepada Dia, berseru kepada Dia, berserah kepada Dia, karena Dialah harapan saudara. Ketika saudara sakit, saudara berlari, mengadu dan berserah kepada Dia, karena Dialah kesembuhan kita. Ketika bebanmu berat, saudara datang kepada Dia, karena Dialah yang akan mengangkat segala beban kita. Artinya dalam segala perkara kehidupan kita, saudara, kita datang kepada Tuhan, berlari kepada Tuhan, karena Dialah pengharapan kita. Dan ketika Dia satu-satunya yang menjadi pengharapan bagi kita, maka dengan demikian Dia menjadi pertolongan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saat ini, saudara, apapun situasi dan kondisi saudara, kalau saudara rindu mengalami Tuhan menolong dalam hidupmu, jadikan Tuhan pengharapan di dalam hidupmu. Berharap sungguh-sungguh kepada Dia. Berharap sungguh-sungguh kepada Dia. Dan yang saya rindu kita belajar seterusnya saat ini, saudara, kalau kita memiliki Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita, dengan cara kita menjadikan Dia satu-satunya pengharapan dalam hidup kita, kita berharap sungguh-sungguh kepada Dia. Apa yang akan Dia lakukan? Apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita, saudara? Kita akan melihat ada 3 hal yang dijelaskan oleh pemazmur di sini yang akan kita alami, yang akan terjadi dalam hidup kita ketika kita menjadikan Tuhan sebagai pengharapan dalam hidup kita, dan Dia akan menolong kita. Yang pertama, lihat di ayat 6, saudara. Di sana dikatakan, Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Hal pertama yang ditegaskan oleh pemazmur di sini, kalau Tuhan yang menjadi pertolongan bagi kita, dengan kita berharap kepada Dia, maka yang pertama yang akan terjadi, Dialah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Artinya apa? Dialah Allah yang maha kuasa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Langit pun Dia yang membentangkan, bumi yang Dia yang ciptakan, laut dan segala isinya Dia yang ciptakan. Seruas semesta alam ini Dia yang ciptakan. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang ajaib, tidak terbatas kuasanya. Yang menjadi pertanyaannya, sudahkah saudara menjadikan Tuhan sebagai pertolongan dalam hidup saudara? Sudahkah Dia yang menjadi penolong di dalam perjalanan kehidupan saudara? Kalau Dia yang menjadi pertolongan dalam hidup saudara, maka saudara akan mengalami bahwa tidak ada yang mustahil bagi Dia. Karena langit dan bumi pun Dia yang ciptakan, laut dan segala isinya pun Dia yang ciptakan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudara. Itu sebabnya, saudara, milikilah Tuhan sebagai penolong dalam hidup saudara. Berharaplah sungguh-sungguh kepada Dia, maka tidak ada perkara yang mustahil. Allah sanggup melakukan segala perkara dalam hidup saudara. Ya, saudara yang sedang sakit hari ini misalnya, Allah sanggup menyembuhkan saudara. Dialah pertolongan yang sanggup menyembuhkan saudara. Ketika saudara berharap kepada Dia, Dia akan buka jalan. Dia akan beri petunjuk bagaimana saudara mengalami mujizat kesembuhan dalam hidup saudara. Kalau saudara sedang berbeban berat, Allah akan menolong saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Segala beban saudara Allah sanggup angkat. Masalah yang paling rumit pun yang sedang saudara alami hari ini, ketika saudara berharap kepada Tuhan dan Dia menjadi pertolongan dalam hidup saudara, segala masalah saudara Allah sanggup selesaikan, karena langit dan bumi pun Dia yang ciptakan. Seruas semesta alam Dia yang ciptakan. Kalau hari ini saudara mengalami masalah dalam bisnis saudara, dalam usaha saudara, pekerjaan saudara, dengar saudara, Allah kita Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Dia. Segala perkara Dia sanggup lakukan di dalam hidup saudara. Itu sebabnya berharaplah kepada Tuhan. Jadikan Dia sebagai penolong dalam hidup saudara, maka tidak ada yang mustahil bagi Dia. Langit dan bumi pun Dia yang ciptakan, maka segala perkara yang paling mustahil pun dalam hidup saudara Dia sanggup pulihkan. Ekonomi saudara Dia sanggup pulihkan. Kesehatan saudara Dia sanggup pulihkan. Segala perkara, keluarga saudara Dia sanggup pulihkan. Segala perkara Dia sanggup pulihkan dalam hidup saudara. Berharaplah kepada Dia. Jadikan Dia sebagai penolong di dalam kehidupan saudara. Itu yang pertama, saudara. Kalau kita memiliki Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita, dengan kita berharap kepada Dia, maka yang pertama, segala perkara Dia sanggup lakukan dalam hidup kita. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Yang kedua, saudara, masih di ayat yang ke-6, bagian B dikatakan, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Jika
kita punya Allah sebagai penolong dalam hidup kita, maka pemazmur ini menegaskan bahwa Dia Allah yang tetap setia. Itu yang dialami oleh pemazmur ini, di mana di dalam perjalanan hidupnya, ketika dia menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya dengan dia berharap kepada Tuhan, maka dia mengalami Tuhan itu setia dalam segala perkara. Tuhan itu setia dalam segala perkara yang dia alami di dalam hidupnya. Allah tidak pernah meninggalkan dia. Allah tidak pernah mengabaikan dia. Allah tidak pernah melupakan dia. Itu yang dia tahu dan itu yang dia alami. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa dalam perkara apapun yang saudara alami di dalam kehidupan saudara, dengar saudara, Allah kita adalah Allah yang setia. Dia setia ketika saudara sakit. Dia setia ketika saudara berbeban berat. Dia setia ketika masalahmu rumit di dalam kehidupan saudara. Dia setia dalam segala perkara, dalam segala situasi di dalam perjalanan kehidupan saudara. Mungkin saudara, ketika kita mengalami masalah yang berat di dalam hidup kita, terkadang kita merasa, terkadang kita berpikir bahwa Tuhan melupakan kita. Dengar, Allah tidak pernah melupakan kita ketika kita berharap kepada Dia. Dia setia. Terkadang ketika bebanmu berat, engkau berpikir bahwa Tuhan tidak mempedulikan engkau. Dengar saudara, Allah kita adalah Allah yang setia ketika kita berharap kepada Dia, dan Dia pasti akan menolong saudara. Terkadang Tuhan izinkan kita diproses saudara, untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan untuk menjalani proses itu seringkali ada waktu yang harus kita lalui. Ada proses yang harus kita lalui untuk menuju ke satu tingkat yang lebih baik di hadapan Tuhan. Dan dalam proses itu, satu hal yang saudara harus sadari adalah bahwa Allah setia. Dia setia dalam segala perkara. Dia setia dalam segala keadaan. Dia setia dalam segala situasi kehidupan saudara. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dia tidak pernah mengabaikan saudara. Dia peduli karena Dia Allah yang setia. Kemudian saudara, yang terakhir yang akan dialami oleh orang yang menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya, ayat 7 pemazmur ini menegaskan, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Saudara, luar biasa janji firman Tuhan kepada orang-orang yang berharap kepada Dia, yang menjadikan Dia sebagai penolong dalam hidup mereka, di mana Tuhan berkata bahwa Dia menegakkan keadilan kepada orang-orang yang diperas. Allah adalah Allah yang adil, dan Dia memperhatikan semua saudara. Dia akan menegakkan keadilan kepada orang-orang yang tertindas. Mungkin saat ini saudara sedang ada dalam ketertindasan. Saudara diperlakukan tidak adil. Mungkin di tengah keluarga, mungkin di tengah pekerjaan, mungkin di dalam bisnis saudara dan sebagainya, dalam pergaulan saudara. Mungkin saudara diperlakukan tidak adil hari ini. Tapi dengar saudara, Dia Allah yang akan menegakkan keadilan bagi orang-orang yang diperas, ketika orang itu berharap dan menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya. Kalau saudara rindu mengalami pembelaan Tuhan, Dia tegakkan keadilan bagi saudara, maka berharaplah kepada Tuhan. Jadikan Dia sebagai penolong dalam kehidupan saudara. Kemudian juga saudara, firman Tuhan ini menegaskan bahwa Dia memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Hari ini mungkin engkau sedang ada dalam kekurangan karena kondisi yang ada sekarang. Mungkin hari ini bahkan engkau terlilit hutang. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang meminta permohonan doa dan mengatakan bahwa mereka terlilit hutang. Dengar saudara, firman Tuhan ini menegaskan kalau engkau berharap kepada Tuhan dan menjadikan Dia sungguh-sungguh menjadi penolong dalam hidupmu, firman-Nya berkata bahwa Dia memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Artinya Dia mencukupkan orang-orang yang kekurangan. Dia memelihara orang-orang yang kekurangan. Kalau hari ini saudara mengalami masalah ekonomi, maka Tuhan akan menyatakan pemeliharaannya dalam hidup saudara ketika saudara berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan.
Dia sanggup memelihara kita, saudara. Dia sanggup mencukupkan segala kebutuhan kita. Bahkan dikatakan bahwa Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Dia memberi kebebasan, Dia memberi kelepasan bagi orang-orang yang terkurung, bagi orang-orang yang terikat. Tuhan sanggup dan berkuasa membebaskan. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Di mana di dalam firman Tuhan ini kita sudah belajar. Pemazmur menegaskan bahwa berbahagialah orang yang menjadikan Tuhan sebagai penolong di dalam kehidupannya. Kenapa, saudara? Karena kalau dia menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya, maka tidak ada yang mustahil. Karena langit dan bumi pun Tuhan yang diciptakan. Kalau dia menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya, maka Allah itu akan setia dalam segala situasi dan segala keadaan. Dan kalau dia menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya, maka Allah itu akan menegakkan keadilan, Allah itu akan memelihara dan membebaskan orang tersebut. Kalau hari ini saya dan saudara rindu mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup kita, maka jadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita, saudara. Maka tidak ada yang mustahil. Allah itu akan setia kepada saudara dan Dia akan menyatakan pembelaannya bagi saudara. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana kita menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita? Berharap sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Hari ini yang menjadi pertanyaannya, sudahkah sungguh-sungguh saudara berharap kepada Tuhan? Biarlah janji firman Tuhan ini digenapi dalam hidup saudara. Mari terapkan firman Tuhan, berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan, jadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Namun sebelumnya sekali lagi, buat komitmen menerapkan firman Tuhan, berharap dan menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidup saudara. Puji Tuhan, saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan, tiba waktunya untuk kita kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dalam pergumulan saudara dan kerinduan-kerinduan saudara. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Dia mengasihi saudara, Dia peduli kepada saudara, dan Dia Allah yang sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada saudara. Dan percaya saudara bahwa Dia sanggup melakukan perkara besar dalam hidup saudara. Dia sanggup mewujudkan kerinduan saudara. Dia sanggup mewujudkan apa yang saudara mohonkan kepada Dia. Dan teruslah memohon kepada Tuhan. Mungkin sampai saat ini saudara sudah sekian lama berdoa untuk topik tertentu, untuk pergumulan saudara, untuk kerinduan saudara. Tapi sampai saat ini saudara belum melihat apa yang saudara rindukan terwujud di hadapan saudara. Teruslah berdoa saudara, teruslah memohon kepada Tuhan. Sampai tiba waktunya Dia akan menyatakan kuasanya, menyatakan jawabannya untuk segala kerinduan saudara. Puji Tuhan, saudara. Sebelum kita akan datang kepada Dia, sebelum kita akan bersepakat bersama berdoa buat segala kerinduan saudara, mari saat ini kita datang menyembah Dia dan bersyukur buat kesempatan ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, di pagi hari ini sebelum kami menjalani hari ini, kami bersyukur kami bisa mendengarkan firman-Mu, kami bisa berdoa bersama. Biarlah saat ini Tuhan, Nama-Mu dipermuliakan atas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur dan kami tinggikan, kami puji Engkau sebelum kami menaikkan doa-doa permohonan kami di hadapan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Saat ini sebelum saya akan berdoa beberapa topik umum dalam kehidupan saudara, saya rindu saat ini apa yang menjadi pergumulan khusus saudara, saudara naikkan di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan khusus saudara, bahkan apa yang menjadi beban persoalan khusus saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mungkin tidak ada orang yang tahu, tetapi Tuhan tahu. Mari panjatkan kepada Dia. Saya mendukung saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini anak-anak-Mu datang kepadamu. Mereka datang untuk menaikkan kerinduan-kerinduan mereka kepadamu ya Tuhan. Menaikkan keinginan mereka supaya Engkau mewujudkannya di dalam kehidupan mereka.
Bahkan mereka datang untuk membawa masalah dan persoalan mereka, pergumulan mereka, beban hidup mereka. Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau Allah yang mengasihi mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu ini dalam segala kerinduan mereka, dalam segala pergumulan mereka, dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka yang mereka panjatkan kepadamu di pagi hari ini. Engkau dengarkan mereka Tuhan, Engkau peduli kepada mereka dan Engkau sanggup melawat mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, sebelum kami menjalani hari ini, hamba rindu berdoa buat setiap anak-anak-Mu ini dalam segala profesi mereka, untuk segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biar Tuhan memberkati, biar Tuhan menjadikan berhasil. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja berprofesi sebagai pengusaha. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun di masa-masa sulit seperti ini, tetapi Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga usaha dan bisnis mereka tetap bisa maju dan berkembang ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong usaha dan bisnis anak-anak-Mu, ajar mereka mengandalkan Engkau. Dan biarlah Engkau memberi petunjuk bagi anak-anak-Mu untuk mengembangkan usaha dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu, ketika Engkau memberkati usaha dan pekerjaan dan bisnis mereka, maka mereka akan menjadi kesaksian, mereka akan dilimpahi oleh berkat Tuhan. Dan ketika mereka diberkati, bukan hanya mereka berlimpah dengan berkat Tuhan, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya Bapa, kami berdoa bersama, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu, berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati mereka sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka untuk mereka bisa mengembangkan usaha dan bisnis mereka ya Tuhan. Berikan mereka untuk bisa menemukan inovasi-inovasi yang baru, kreativitas yang baru untuk mengembangkan usaha mereka dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan ya Tuhan. Berkati mereka, biar mereka berkembang dalam profesi mereka, biar karir mereka meningkat dalam profesi mereka. Berkati anak-anak-Mu, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka. Dan biarlah penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan nyata bagi mereka dalam mengembangkan profesi mereka, dalam meningkatkan profesi mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati para karyawan yang adalah anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi para petani. Kami teringat para petani ya Tuhan. Berkati para petani dalam apa yang mereka tanam, dalam pertanian mereka, apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati, sehingga para petani mengalami berkat Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam supaya bertumbuh berkembang, dan satu saat mereka akan panen dengan kelimpahan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani Tuhan. Merekalah orang yang Engkau pakai untuk mencukupkan bahan pangan bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati para petani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini bagi para pegawai, bagi PNS honoris semuanya. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Berkati para pegawai, para honoris, berkati para PNS semuanya, Tuhan yang campur tangan dan memberkati dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela mereka,
Tuhan yang memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka Tuhan, curahkan berkat-Mu, buka jalan bagi mereka untuk mengalami berkat Tuhan. Bapa di sorga, anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang juga Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan campur tangan dan Tuhan memberkati. Berkati para medis ya Tuhan, dokter dan para perawat, berkati mereka semua. Di masa pandemi ini mereka ada di garda terdepan untuk menanggulangi pandemi yang sedang terjadi. Tuhan tolong mereka, biarlah Engkau memberikan imun tubuh yang kuat bagi mereka. Tuhan jagai, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai dokter dan perawat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu sedang dalam pengangguran oleh karena kondisi yang ada, susah untuk mencari pekerjaan, Tuhan, Engkau yang menolong anak-anak-Mu karena mereka memiliki kebutuhan hidup. Mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka cukupi kebutuhan hidup keluarganya. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran ya Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa dapat pekerjaan. Bahkan berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa membuka lapangan pekerjaan oleh karena petunjuk daripada Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini, Tuhan yang menjamin kesehatan mereka, supaya mereka bisa efektif dalam bekerja, supaya mereka bisa maksimal dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan selalu memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjamin kesehatan anak-anak-Mu. Dan jika ada saat ini anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa ya Tuhan, kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu yang sedang sakit. Mereka butuh kesehatan untuk mereka bisa bekerja. Mereka butuh kesehatan supaya hidup mereka bisa maksimal. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang saat ini sedang ada dalam masalah, persoalan dan beban berat dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan tolong anak-anak-Mu, bebaskan mereka dari masalah mereka, angkat beban persoalan hidup mereka, supaya hidup mereka maksimal. Mereka bisa bekerja sepanjang hari dengan maksimal. Hidup mereka bisa berdampak ya Tuhan. Itu sebabnya jamah anak-anak-Mu, jika ada beban, jika ada persoalan dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu. Bapa di sorga, keluarga adalah pendukung bagi anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu. Mereka akan menjadi orang yang maksimal dalam bekerja di sepanjang hari ini ketika ada keluarga-keluarga yang harmonis, ketika ada keluarga-keluarga yang menopang. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati semua keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang penuh dengan ketentraman, supaya anak-anak-Mu juga bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari hari ke sehari ya Tuhan. Itu sebabnya berkati suami istri, berkati orang tua dan anak, berkati sanak saudara, ajar mereka semuanya hidup dalam damai sejahtera Tuhan, dalam berkat dan perlindungan serta penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan
dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan, tolong mereka supaya mereka bisa berhasil ya Tuhan. Tuhan, berkati mereka supaya hidup mereka bisa berhasil dalam nama Yesus. Mereka berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan di sepanjang hari ini, karena ada Tuhan yang menyertai, karena ada Tuhan yang menolong mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, kerjakanlah keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu ya Bapa bagi anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan. Kami sungguh bersyukur buat kebersamaan kami ketika kami berdoa bersama, saling menopang di dalam doa. Biarlah saat ini Tuhan, Engkau menjawab doa kami, karena Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video renungan pagi ini, saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan. Dan saudara juga sudah diberkati ketika saudara didoakan pada pagi hari ini saudara. Dan kalau saudara rindu, setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan sebelum saudara memulai segala aktivitas saudara, maka segeralah berlangganan dengan channel ini saudara. Dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan, melalui channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini kalau saudara diberkati melalui channel ini, melalui renungan firman Tuhan, silakan bagikan renungan firman Tuhan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada sahabat dan kenalan saudara, supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.